Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang GGL induksi pada batang konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Mari kita perhatikan gambar di layar. Di sini ada sebuah batang konduktor AB yang digerakkan ke kanan dengan kecepatan V ya. Kemudian batang tersebut panjangnya L, kemudian berada dalam pengaruh medan magnet. Kita perhatikan garis gaya magnetnya masuk menembus bidang gambar ya, tandanya cross. Apakah yang terjadi pada pada batang AB ini? Kita perhatikan di sini. Jika batang AB digerakkan dengan kecepatan V ke arah kanan, maka batang konduktor di sini memiliki elektron bebas ya, elektron yang bergerak ke sebelah kanan. Apa yang terjadi? Kita tahu bahwa setiap muatan listrik yang bergerak dalam pengaruh medan magnet pasti akan dikenai gaya magnet ya. Gaya magnetnya seperti apa? Nah, gaya magnet kita tahu besarnya adalah sebesar Q, di sini V ya, vektor Q V cross B ya, Q V cross B, dengan Vm itu adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz, Q-nya adalah muatan listrik, kemudian V-nya adalah kecepatan, dan B-nya adalah medan magnet ya. Nah, di sini karena muatannya adalah muatan negatif, maka kita ambil saja arah kebalikannya dari muatan positif. Kita pakai kaidah tangan kiri ya. Jadi aturan tangan kiri ini khusus untuk muatan negatif. Jika kita pakai tangan kiri, maka V itu ya, arah ibu jari kita, tangan kirinya adalah arah kecepatan elektron, kemudian 4 jari sisanya adalah kecepatan dari bukan kecepatan ya, tapi arah dari medan magnet. Kemudian arah telapak tangan kita itu adalah arah gaya magnetnya. Maka jika kita aplikasikan di dalam gambar ini, yuk kita sama-sama arah ibu jari kita ke kanan ya. Kita pakai tangan kiri kita, yuk ke kanan, kemudian B-nya masuk menembus bidang gambar, masuk. Maka kita perhatikan arah telapak tangan kita itu menuju ke bawah ya kan, menuju ke bawah ya. Jadi di sini elektron gimana nih, akan terdorong ke bawah, ya oleh gaya magnet, F magnetnya ke bawah. Maka nanti terjadi penumpukan muatan negatif di bawah ya. Maka kalau terjadi penumpukan muatan negatif di bawah, pasti dong yang atasnya, yang A-nya akan lebih bermuatan positif ya. Jika terjadi penumpukan seperti ini, kita perhatikan muatan positif ada di atas, muatan negatif ada di bawah, maka terjadi beda potensial listrik antara titik A dan titik B. Nah, akan terjadi beda potensial listrik antara titik A dan titik B, dan inilah yang menghasilkan GGL ya, yang menghasilkan beda potensialnya. Oke, kita perhatikan di sini. Di sini ada muatan negatif, ada muatan positif. Pasti akan muncul nanti gaya Coulomb atau gaya listrik ya. Jadi nanti pasti akan muncul gaya Coulomb yang kalau negatif berarti arahnya ke atas ya. Ke atas nanti akan muncul gaya Coulomb, gaya listrik. Ini F Coulomb ke atas. Di sini kan akan muncul juga ya F Coulomb ke bawah gitu. Nah, di sini jika terjadi kesetimbangan ya. Nah, di sini kita perhatikan di titik B ini, jika terjadi kesetimbangan, maka apa yang terjadi nantinya di titik B, Ibu pindah ke sebelah kiri ya. Nah, ke sebelah kiri misalnya di sini, maka nanti ada gaya Coulomb yang arahnya ke atas. Ini gaya Coulomb ke atas, kemudian ada gaya magnet yang arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Nah, seperti itu F magnet. Nah, bagaimana jika gaya Coulomb dan gaya magnetnya sama ya? Gaya Coulomb sama gaya magnetnya sama, maka kita tuliskan di sini, oke, di sebelah kanan ya. Di sini F Coulomb ini akan sama dengan F magnet ya. Kita masukkan gaya Coulomb itu adalah perkalian antara muatan listrik dengan
medan listriknya ya. Sedangkan gaya magnet itu tadi adalah perkalian antara Q ya, di sini V dikalikan dengan B. Kemana nih crossnya ya? Crossnya kita perhatikan untuk gaya magnet, jika V dan B itu membentuk sudut 90 derajat, kita perhatikan ya, di sini V-nya ke arah kanan, B-nya masuk menembus bidang gambar. Maka sudut antara V dengan B masuk ya, itu adalah 90 derajat. Untuk perkalian cross vektor, kita nanti dapatkan seperti ini, nanti jadi Q V B dikalikan sin 90 derajat. Jika sinnya 90 derajat, maka ini sama dengan 1 ya. Maka bisa kita tuliskan langsung seperti ini, Q V B. Oke, kita terusin. Q-nya ada di ruas kiri, ada di ruas kanan, bisa kita coret di sini ya. Maka kita dapatkan nantinya E sama dengan V dikalikan B. Kemudian E sendiri atau medan listrik sendiri itu adalah beda potensial ya, beda potensial listrik antara AB, kita tulis VAB, ini V-nya V potensial ya, VAB itu per R kan ya, per jarak. Nah di sini jarak antara A dengan B-nya beda, A dan B-nya itu tadi adalah L ya, L. Maka kita tuliskan di sini L per L itu sama dengan B dikalikan V ya. Oke, sehingga kita tuliskan di sini V dikalikan B. Maka nanti VAB di sini GGL ya, atau beda potensial VAB itu sama dengan VB dikalikan dengan L, atau biasa ditulis kalau di buku-buku B dikalikan L dikalikan V ya. Nah, VAB itu adalah GGL-nya ya, GGL yang timbul pada konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Kita tulis gini, GGL sama dengan BLV. Sekali lagi, B itu adalah kuat medan magnetnya, kemudian L adalah panjang batang, kemudian V adalah kecepatan batang bergerak. Bagaimanakah kita mengetahui kuat arus, gaya magnet, dan daya disipasi pada R? Kita perhatikan di sini, jika konduktor dihubungkan pada rangkaian seperti ini, rangkaian tertutup seperti ini ya. Oke, kita coba analisis. Oke, tadi kita tahu bahwa tadi di A dan B itu akan muncul beda potensial ya, sebesar apa? Sebesar VAB, tadi kita sudah buktikan nilainya sebesar GGL sebesar B dikalikan L dikalikan V ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ya, jika batang AB digerakkan ke sebelah kanan ya, nanti akan muncul arah arus induksinya kemana ya, arah arus induksinya kemana. Nah, di sini kita perhatikan dari hukum Lenz, kita lihat di sini kalau batang AB digeser ke kanan, maka terjadi perubahan fluksnya membesar ya. Jadi nanti dapatkan delta C per delta T-nya akan jadi lebih besar daripada 0. Jika terjadi penambahan ya, maka akan muncul nanti B induksi yang arahnya melawan B mula-mula ya. Jadi kalau melawan B mula-mula, kalau B mula-mulanya tandanya cross, maka nanti B induksinya pasti tandanya adalah dot ya. Pasti di sini akan muncul nanti arahnya menuju ke arah kita ya, B induksinya ya. Nah, jika B induksinya menuju ke arah kita perhatikan ya dari kaidah tangan kanan. Kita perhatikan di sini arah I, kemudian yang 4 dari sisa ini arah B. Nah, kalau arah B-nya di sini keluar menuju ke arah kita ya, pasti di sini tuh pasti akan muncul kan arah arusnya ke sebelah sana ya, ke sebelah kiri ya. Nah, jadi di sini nanti akan muncul pasti nanti arah arus induksinya ke atas ya. Arah arus induksinya ke atas. Jadi di sini nanti arah arus induksinya
bergerak dari B ke A, kemudian nanti ke R, kemudian kembali ke B kecil lagi ya. Seperti ini nanti arah arus induksinya. Bagaimana dengan arah gaya magnetnya? Nah, kita perhatikan ya, untuk arah gaya magnet, jika batang bergerak ke kanan, pasti nanti menurut Lorentz nanti ada gaya yang berlawanan, yang melawan ya, supaya tidak berubah, maka pasti nanti gaya Lorentz itu ke sebelah kiri. Jadi nanti tandanya nanti gaya Lorentz pasti ke sebelah kiri ya. Ini gaya Lorentz-nya atau gaya magnetiknya. Kalau kita tinjau dari kita perhatikan ya gambar yang ini, kita perhatikan di sini persamaan dari gaya magnet sendiri kan ya. Gaya magnet itu sama dengan I kemudian dikalikan L, IL cross B ya. IL cross B nantinya di sini nanti arah ibu jari ini searah dengan arah I ya. Kemudian B-nya adalah 4 jari sisa, kemudian F itu adalah gaya Lorentz. Yuk kita sama-sama pakai tangan kanan ya, sekarang pakai tangan kanan. Kita sama-sama F-nya, sorry bukan F tapi I-nya ya. I-nya ke atas, I-nya ke atas, yuk I-nya ke atas pakai tangan kanan. Ibu jari kita arahnya ke atas, kemudian B-nya masuk menembus bidang gambar, B-nya masuk menembus bidang gambar. Pasti nanti arah telapak tangan kanan kita akan ke sebelah kiri ya. Jadi arahnya ke sebelah kiri. Jadi gaya magnetnya nanti ke sebelah kiri. Bagaimana nanti kalau si batang AB ini bergeraknya ke kiri bukan ke kanan ya? Maka nanti pasti gaya magnetnya ke kanan, kebalikannya. Sebenarnya jadi gambar di sini bisa kita analogikan seperti ini ya. Kalau kita gambar ulang, nanti bisa kita gambarkan kayak gini. Di sini, oke, ini ada hambatannya. Kemudian untuk titik A ya, untuk titik A itu jadi kutub positif kan ya, pada slide sebelumnya. Jadi di sini positif, kemudian yang B itu negatif ya. Maka bisa kita analogikan seperti ini ya. A-nya di atas, B-nya di bawah. Oke, ini yang A, ini yang B-nya di bawah. Maka nanti A-nya bermuatan positif ya, lebih berpotensial positif. Nah, yang B-nya negatif. Sehingga nanti muncul arah gaya induksinya ke sini ya, atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, jadi kita bisa dianalogikan gambar di sebelah kiri menjadi gambar di sebelah kanan. Nah, jika kita arah arus induksinya ke sebelah kiri di atas, maka dengan kaidah Oersted ya, kaidah tangan kanan juga, I-nya ke atas, arah ibu jari ke atas, dan 4 jari sisa ini adalah arah B-nya. Arah B-nya, maka nanti arah medan magnet induksinya arahnya kemana nih ya, arah ibu jari ke sana, maka arah lilitan 4 jari sisa tuh di tengah-tengah tuh arahnya pasti akan keluar menuju bidang gambar ya. Jadi B-nya ini keluar menuju bidang gambar. Ini B induksi ya. B induksinya. Oke, jadi sama ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan bagaimana sih mencari kuat arus induksinya. Tadi di slide sebelumnya sudah kita bahas bahwa GGL induksi yang terjadi pada kawat yang bergerak dalam pengaruh medan magnet itu memiliki GGL besarnya tadi B dikalikan L dikalikan V ya, dengan B adalah medan magnet, L panjang kawat, dan V adalah kecepatan kawat bergerak. Oke, untuk kuat arus induksi kita masukkan saja ya, I itu sama dengan kan GGL dibagi dengan R ya kan. Jadi nanti tinggal kita masukkan saja, rubah GGL-nya menjadi B dikalikan L dikalikan V per R. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
gaya magnetnya ya. Jadi gaya magnetnya sebesar apa? Gaya magnet itu sama dengan disimbolkan dengan F magnet ya, seperti ini. Ini sama dengan B dikalikan I dikalikan L ya. Tadi sinnya sudah kita tahu, sinnya adalah 90 derajat ya untuk kasus yang tadi, dan sin 90 derajat itu sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita substitusi saja I yang kita dapat di atas ke sini ya. Kita substitusi ke sini, maka nanti kita dapatkan F magnet itu sama dengan B dikalikan B L V per R ya. Kemudian dikalikan dengan L. Jadi kita dapat apa nih? Nanti kita dapatnya F magnet sama dengan B kuadrat, kemudian L kuadrat V per R ya. Oke. Kemudian kita akan mencari daya disipasi pada R. Daya disipasinya, daya disipasi itu disimbolkan dengan P ya. Daya itu P, power itu sama dengan apa sih? Salah satu persamaan dari P itu adalah I dikalikan R. I kuadrat dikalikan R ya. I kuadrat dikalikan R, atau bisa V dikalikan I ya. I kuadrat dikalikan R. Oke, kita masukkan saja di sini. I kuadratnya kita ambil dari mana nih? I kuadratnya kita ambil dari sini ya. Kita substitusi, ganti I-nya dengan BLV per R dikuadratkan. Oke, karena nggak cukup, jadi Ibu pindah saja ke sebelah kanan ya. Oke, maka nanti P-nya sama dengan I kuadrat dikalikan R. Yuk kita ganti I-nya, jadi nantinya B kuadrat ya, L kuadrat, V kuadrat per R kuadrat dikalikan R ya. Sehingga nanti R-nya bisa kita bagi, maka nanti P itu sama dengan B kuadrat, L kuadrat, V ya, dikalikan V per R. Nah, kita perhatikan nih yang ini ya. Yang ini kan B kuadrat, L kuadrat, V per R itu kan sama ya dengan gaya magnet. Nah, maka kalau gitu bisa kita ganti. Jadi nanti P itu sama dengan gaya magnetnya ya, dikalikan dengan V. Oke, demikian sudah kita dapatkan ya persamaan GGL induksi untuk kawat yang bergerak dalam pengaruh medan magnet, kemudian arah arus induksi, kuat arus induksinya, gaya magnetnya seperti ini, kemudian daya disipasinya. Oke, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di bawah, kawat peki panjang 20 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jika induksi magnet B sama dengan 0,5 Weber per meter persegi, maka kuat arus yang melalui hambatan R adalah titik-titik ya. Hambatannya diketahui 2 ohm. Yuk kita cari diketahuinya apa dulu, kita sama-sama analisis. Oke, di sini diketahuinya panjang kawat ya. Panjang kawat kita simbolkan dengan L sama dengan 20 cm ya. Berarti kita ubah dulu ke dalam meter, 20 dibagi dengan 100 ya. 20 per 100, atau kita perkecil aja nih jadi 1/5 ya. 1/5 meter. Kemudian digerakkan ke kanan dengan kecepatan V-nya sama dengan 6 meter per sekon. Jika induksi magnet B-nya diketahui 0,5 Weber, 0,5 kita tuliskan 1/2, boleh ya, 1/2 Weber per meter persegi. Maka kuat arus, jadi ditanyainnya adalah I ya, I-nya berapa. Dan di sini diketahui R-nya tadi adalah
2 ya, R-nya sama dengan 2 ohm. Cara mencari I itu sama dengan GGL dibagi dengan R. Jadi kita harus cari dulu nih GGL-nya ya. GGL sama dengan B dikalikan L dikalikan V. Maka nanti GGL-nya sama dengan, yuk kita masukin 1/2 dikali dengan 1/5 dikali 6 ya. Maka ini sama dengan 0,6 volt ya. Oke, kita cari I-nya. I-nya sama dengan GGL dibagi R. GGL-nya 0,6 volt dibagi R-nya adalah 2, maka nilainya adalah 0,3 ampere. Jadi jawabannya yang option A. Oke, kita bahas contoh soal nomor 2. Kawat ABCD, lihat gambar ya, kawat ABCD. Di sini dengan sebuah resistor R sebesar 5 ohm terletak dalam medan magnet yang kuat medannya 0,02 Tesla menembus bidang gambar. Kawat peki sepanjang 25 cm, jadi panjangnya ini 25 cm, yang kontak dengan kawat ABCD digeser ke kanan dengan laju 4 meter per sekon ke kanan. Jika resistansi kawat dapat diabaikan, tentukanlah A, B, C, D ya. Pertanyaannya ada 4. Yuk kita bahas satu-satu ya. Diketahuinya apa saja. Di sini tadi V-nya 4 ya. Oke, kita tuliskan di sini. Maka diketahuinya pertama adalah tadi R ya. R-nya tadi 5 ohm. Kemudian kuat medan magnet itu simbolnya B sama dengan 0,02 Tesla, atau kita tuliskan 2 kali 10 pangkat minus 2 Tesla ya. Panjang peki, kawat peki simbolnya adalah L, panjangnya sama dengan 25 cm. Kita ubah ke dalam meter dibagi 100. Kita sederhanakan jadi 1/4 meter. Kemudian V-nya tadi 4 meter per sekon ya. Jika resistansi kawat diabaikan, tentukanlah yang pertama GGL imbas pada kawat peki. Oke, kita tulis di sini A GGL imbas itu sama dengan B dikalikan L dikalikan V. Maka sama dengan, kita masukkan aja langsung 2 dikali 10 pangkat minus 2. L-nya tadi 1/4 ya, 1/4 dikalikan V-nya 4. Bisa kita coret ya, kita bagi habis sama dengan 1, sehingga hasilnya sama dengan 0,02 volt ya. Jadi GGL imbas yang timbul pada kawat peki adalah 0,02 volt. Kemudian yang berikutnya B, besar dan arah arus imbas pada kawat peki ya. Kita perhatikan di sini, jika kawat bergerak ke sebelah kanan, maka flux ada terjadi perubahan flux medan magnet ya, yang membesar, yang tambah besar. Nah, jika flux tambah besar karena kawat peki bergerak ke kanan, maka sesuai dengan hukum Lenz, maka akan muncul nanti medan magnetik yang arahnya melawan perubahannya ya. Jadi kalau fluxnya membesar, nanti dia ingin mempertahankan keadaannya nih, mempertahankan keadaannya di sini, sehingga nanti akan muncul B induksi yang arahnya keluar ya, yang arahnya keluar ini adalah arah arus B induksinya. Nah, kalau B induksi di dalam ini keluar ya, keluar, kita pakai kaidah tangan kanan di sini, maka arah arus induksinya itu arahnya ke atas. Jadi I induksi dari di kawat peki ini arahnya menuju dari Q ke P. Ini arah arus induksi ya. Jadi arahnya nanti, arah arus induksinya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Ini adalah arah dari arus induksinya ya. Jadi nanti sini ya, dari P ke Q, dari Q ke P ke B ke C kemudian ke Q lagi ya, arah arus induksinya. Besarnya sebesar apa arah arus induksinya? Besarnya kita tulis di sini B, maka nanti I itu sama dengan
GGL dibagi dengan R ya. GGL-nya tadi 0,02 volt dibagi dengan R-nya tadi nilainya 5 ya, 5. Oke, supaya lebih mudah kita kalikan saja ya yang atas dengan 1000, yang bawah juga dengan 1000, maka kita dapatkan nanti di atas menjadi 20 ya, kemudian dibagi 5 dikali 10 pangkat 3 ya, atau sama dengan nanti 20 dibagi 5 itu kan sama dengan 4. Nah, kemudian dikali 10 pangkat minus 3 ampere ya, atau bisa juga kita nyatakan 4 miliampere. Oke, kita teruskan yang C ya. Yang C yang ditanya adalah besar dan arah gaya terhadap kawat peki ya. Gaya magnet tentunya ya. Jadi arah gayanya kemana nih? Arah gayanya kita perhatikan I-nya ke atas ya. Kita pakai persamaan gaya Lorentz ya, untuk jadi gaya Lorentz itu F sama dengan I L cross B ya, itu ya. Nah, di sini nanti arah ibu jari kita pakai kaidah tangan kanan, I-nya arah ibu jari, kemudian B-nya arah 4 jari sisa ya, tegak lurus dengan I-nya, kemudian F itu adalah arah telapak tangan kanan kita. Yuk kita sama-sama ya, kita pakai tangan kanan, ibu jarinya ke atas, 4 jari sisanya secara tegak lurus itu masuk menembus bidang gambar. Arah telapak tangan kita itu arahnya ke kiri kan ya, ke kiri. Jadi nanti muncul gaya magnetik arahnya ke kiri, atau gaya Lorentz arahnya ke sebelah kiri. Ini F magnet. Jadi kalau menurut Lenz kita perhatikan, kalau V-nya bergerak ke kanan ya, maka nanti ada gaya yang berlawanan arah ya, yang gayanya ke sebelah kiri nih, F magnetnya melawan penyebabnya. Tapi kalau kawat peki bergerak ke sebelah kiri, pasti gaya magnetnya bergerak ke sebelah kanan ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya ya, maka nanti dapat F sama dengan di sini ILB, di sini sin 90 derajat ya. Kenapa? Karena antara L dengan B ya, dengan B itu kan 90 derajat. Jadi nanti nilainya sama dengan 1. Yuk kita masukin aja, maka nilainya I-nya tadi 4 ya, kali 10 pangkat minus 3, L-nya adalah 1/4, kemudian B-nya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 2 ya. Kita coret di sini, maka nanti F sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 5. Oke, satuannya adalah Newton untuk gaya. Oke, itu sudah. Kemudian yang terakhir yang D ya, yang D yang ditanyakan adalah daya yang diperlukan agar peki bergerak lurus beraturan dengan laju 4 meter per sekon. Oke, untuk daya salah satu persamaannya bisa kita pakai, itu sama dengan I kuadrat dikalikan R. Yuk kita masukin aja yang ini, P sama dengan nantinya 4 dikali 10 pangkat minus 3 dikuadratkan ya, gitu ya. R-nya kemudian tadi 5, maka P nanti sama dengan 16 dikali 10 pangkat minus 6 ya, pangkat minus 6 dikalikan 5 ya, maka P sama dengan 16 dikali 5 itu sama dengan 80 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Kalau daya satuannya watt ya, atau bisa kita nyatakan di sini P sama dengan 80 mikrowatt. Alhamdulillah, demikianlah tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.